Sebanyak 160 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan baik untuk mudik ataupun liburan selama momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru di tahun 2024 ini. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan mobilitas paling tinggi di mana berbagai moda transportasi digunakan. Meski demikian, pesawat yang dulunya menjadi pilihan utama kini mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena harga tiket yang relatif mahal. Lalu apa sebenarnya yang membuat masalah harga tiket pesawat ini tidak kunjung usai? Selengkapnya akan kita bahas dalam mencari solusi terbaik harga tiket pesawat bikin terbang ke langit. Ya, dalam satu dekade terakhir, rata-rata harga tiket pesawat di Indonesia ini mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 13%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata tarif angkutan udara di tingkat konsumen pada tahun 2014, yakni tercatat sebesar 1,47 juta rupiah per orang. Angka ini terus mengalami fluktuasi hingga mencapai 1,67 juta rupiah per orang pada tahun 2023. Dan kenaikan ini tidak hanya mencerminkan level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, tetapi juga memberikan gambaran perubahan daya beli masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Data ini bersumber dari survei harga konsumen yang rutin dilakukan oleh BPS untuk mengukur rata-rata harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam periode 2014 sampai dengan 2019, survei dilakukan di 82 kota yang mencakup 33 ibu kota provinsi dan 49 kota lainnya. Sementara itu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, cakupan survei diperluas menjadi 90 kota termasuk 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten dan menjadi pusat perekonomian. Kenaikan harga tiket pesawat ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah terutama di tengah kebutuhan masyarakat akan mobilitas udara yang tetap tinggi. Oleh karena itu, kebijakan memastikan tarif penerbangan tetap terjangkau menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dan di slide selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan biang kerok harga tiket pesawat mahal menurut Budi Joyo Santoso, anggota KPPU. Mahalnya harga tiket pesawat Indonesia ini mendapat perhatian khusus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi itu bahkan mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi biang kerok tidak terjangkaunya harga tiket pesawat terbang oleh masyarakat. Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan harga maskapai penerbangan mahal adalah mahalnya harga aftur, distribusi aftur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan juga pelaku atau perilaku pelaku usaha. Budi menjelaskan untuk faktor pembentuk harga aftur, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengevaluasi adanya konsata yang dibentuk dengan keputusan Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral. Terkait distribusi, Budi mengatakan yang menyebabkan mahalnya tiket pesawat ialah peraturan BPH Migas tahun 2008 tentang pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara. Peraturan itu menurutnya mengarah pada monopoli oleh Pertamina dan pelaku usaha lain yang tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri sehingga sehingga perlu dikenakan bea masuk. Adapun penyebab mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pelaku usaha menurutnya terkait dengan tindakan kartel tiket. Untuk itu dalam putusan KPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, para maskapai terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU. Di slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bukan aftur yang menjadi penyebab harga tiket pesawat mahal. Ya, pengamat energi Komaydi Notonegoro menilai komponen bahan bakar aftur ini bukan menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Menurutnya, harga tiket pesawat yang dibayar konsumen ditentukan oleh 16 komponen dan aftur ini hanya satu dari 16 komponen tersebut sehingga tidak tepat menyimpulkan tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat mahalnya harga aftur. Komaydi mengatakan berdasarkan ketentuan Permen Hub nomor 20 tahun 2019, komponen tarif atau harga tiket pesawat yang harus dibayar oleh konsumen meliputi tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan juga biaya tuslah atau tambahan atau surcharge. Komaydi menjelaskan berdasarkan hasil studi,
rata-rata porsi biaya aftur dalam komponen harga tiket pesawat antara 20 hingga 40%. Studi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sekitar 60 hingga 80% komponen biaya penerbangan lain yang di luar biaya aftur. Sementara itu, Menteri Perhubungan tahun 2019-2024, Budi Karya Sumadi sebelumnya pernah mengatakan bahwa harga aftur mahal ini tidak sepenuhnya benar. Budi mengatakan bila dibandingkan dengan pemasok aftur di beberapa negara tetangga, harga BBM untuk pesawat jet yang dijual Pertamina Patraniaga memang lebih mahal, tetapi bukan berarti yang paling mahal di kawasan regional ASEAN. Menurut Budi, jika harga bahan bakar pesawat atau aftur bisa sama dengan negara lain, maka besar kemungkinan harga tiket pesawat di dalam negeri akan ikut turun. Di slide selanjutnya pemirsa, kita akan membahas terkait dengan harga tiket pesawat yang turun 10% jelang Nataru. Ya, pemerintah Presiden Prabowo disebut menjamin harga tiket pesawat domestik yang lebih terjangkau selama periode Nataru. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa harga tiket penerbangan domestik akan diturunkan hingga 10% di seluruh bandara Indonesia sebagai bagian dari upaya meringankan beban biaya perjalanan udara bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk mendukung kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun. Hal ini diputuskan usai rapat terbatas Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, dan lainnya di Istana Negara pada Selasa 26 November lalu. Bahkan AHY mengungkapkan pemerintah selama 2 minggu terakhir mencoba untuk menurunkan harga tiket pesawat jelang musim libur yang melibatkan semua stakeholder seperti maskapai hingga perusahaan BUMN. Caranya yaitu dengan menurunkan biaya jasa di bandara, biaya aftur hingga fuel surcharge. AHY pun berharap hal ini bisa membantu meringankan masyarakat yang ingin berpergian selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Ya, pemirsa, permasalahan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia ini menjadi tantangan yang cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti biaya bahan bakar, regulasi distribusi, hingga perilaku industri. Meski demikian, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meringankan beban masyarakat dengan menurunkan tarif penerbangan domestik hingga 10% selama periode Nataru. Langkah ini mencerminkan upaya strategis untuk tidak hanya memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas transportasi udara. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan kebijakan ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menjawab tantangan di sektor penerbangan dan juga kita lihat untuk harga-harga tiket di kedepannya.